Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Redana, saya dari kelas 91. Pada hari ini Oka akan membacakan hasil ringkasan Oka yang berjudul tentang bela negara dalam menjaga kesatuan NKRI. Nah, aspek-aspek yang akan dibahas yaitu tentang pengertian dari bela negara, tujuan bela negara, serta hal-hal yang berhubungan tentang kesatuan NKRI dalam berkontribusi menjaga atau membela negara. Nah, tanpa membuang waktu lama, mari kita lanjutkan. Pertama adalah latar belakang. Ketika masyarakat bergabung untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah bangsa, karena ikatan utama mereka yang tumbuh atas kesadaran berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, serta bertanah air yang satu, maka sesungguhnya bela negara telah menjadi keniscayaan. Bela negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya menjadi atau mencari jati diri atau penghidupannya. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengacam keberadaan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Jadi, kita dalam bela negara itu bukan sembarang membela atau sembarang bertindak, namun kita tetap diatur bagaimana cara atau bagaimana kita sebagai manusia membela negara kita untuk menjaga kesatuan NKRI. Nah, kesediaan berkorban membela negara atau spektrum bela negara itu sangat luas. Dari yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik warga negara sampai sama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Jadi, pemerintah membuat bela negara dari dini itu supaya kita siap, mental kita siap, fisik kita siap dalam menghadapi musuh-musuh dari luar yang dimana mengancam, misalnya mengancam negara kita. Nah, yang dimana tercakup ini adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, proses pembelaan negara ini sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebut ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Jadi kalau kita merasa lahir di Indonesia, darah-darah Indonesia, atau gampang tersebutnya kita ini adalah masyarakat Indonesia, tinggal di negara ini, maka apapun yang terjadi pada negara ini kita harus membela. Banyak cara-cara yang dapat kita lakukan tentang membela negara. Tadi dibilang mulai secara halus maupun secara keras atau kasar. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara tersebut merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri dari guna bela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas. Banyak yang bisa kita cakupkan karena saking luasnya pengertian dari bela negara ini. Namun secara umum, bela negara itu adalah kita bersedia membela negara kita secara halus atau secara kasar untuk mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman yang bisa membuat negara ini hancur seketika.
Nah, di antaranya itu dimulainya dengan terbinanya hubungan baik antara sesama warga negara. Jadi, bela negara itu bukan langsung ke perang dunia, tapi secara halusnya kita bisa berhubungan baik sesama warga negara Indonesia. Contoh yang paling dekat, keluarga. Contoh lagi yang agak sedikit jauh, terbang. Contoh-contohnya lagi yaitu teman-teman sekolah. Kita berhubungan baik sesama itu bisa membuat kerukunan dan kesatuan bangsa itu terjalin erat. Jadi apabila ada suatu negara yang menyerang, maka kita bisa bersama-sama menjaga negara kita atau mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme, ya, yang diwajarkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Di dalam konsep pembelaan negara terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsa. Nah, terdapat dasar-dasar yang penting dalam bela negara atau kesatuan untuk kesatuan NKRI. Nah, dasar-dasarnya itu pertama, kita sebagai warga negara harus bisa cinta tanah air. Yang kedua, harus memahami isi dari Pancasila serta juga cinta akan Pancasila. Yang ketiga, kita bisa rela berkorban itu memiliki unsur yang seperti mencintai undang-undang dan memahami undang-undang dasar 1945. Nah, ini merupakan kemampuan awal atau aspek-aspek dasarnya. Nah, bela negara ini kita harus dijiwai seperti yang saya bilang tadi dengan aspek-aspek dasar seperti Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila atau ideologi lainnya. Nah, dasar hukum bela negara ini ada dua yang tadi saya sebut. Ada dua, cuman yang saya sebut baru satu, maaf, yaitu 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarai melalui pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan ini adalah juga pokok dari supaya kita bisa bela negara. Bila pendidikan yang kita tempuh itu bermanfaat bagi masa depan untuk kita bisa menggunakan pikiran kita untuk membela negara kita selain bermain fisik ataupun lainnya. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Apabila pendidikan sudah terpenuhi, maka yang lanjutnya adalah pelatihan dasar kemiliteran. Jadi pelatihan dasar kemiliteran itu seperti kita menjatuhkan lawan. Yang menjatuhkan lawan itu bisa dengan cara menendang bagian pinggul dan lengan untuk melemahkan lawan. Nah, setelah pelatihan dasar militer, ada mungkin cita-cita kita yang ingin masuk kepada dunia militeran atau seperti TNI, polisi. Maka setelah ikut wajib militer, bukan kita sudah terbiasa dengan keadaan seperti apa itu militer. Jadi mungkin kita akan gampang masuk atau gampang terseleksi dalam dunia militeran atau militeran. Pengabdian sesuai profesi. Jadi bukan hanya militer saja yang diutamakan dalam bela negara, tapi seperti guru, PNS lainnya juga penting dalam membangun negara yang dimana akan menghasilkan generasi penerus atau generasi. Secara bela negara itu kalau diartikan secara fisik dan non fisik,
secara fisik itu mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, sedangkan secara non-fisik itu bisa didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Bela negara ini adalah sikap yang perlu dijiwai dan sangat diperlui oleh masyarakat luas, yang dimana nanti bela negara tersebut akan diperlukan untuk melawan atau mendefense pertahanan dari negara kita atau ada musuh-musuh yang mau menyerang. Jadi itulah pentingnya bela negara ya. Nah, bela negara ini bisa kita wujudkan secara halus, yaitu ikut belajar, keikutan sertanya kita itu berpendidikan, terus kita juga bisa upacara, tidak terlambat, sikap-sikap yang hal-hal, mulailah hal-hal dari yang dini. Kenapa ada bela negara dalam pelajaran kita? Karena ini juga termasuk mengenang pahlawan kita yang dimana mereka meninggalkan segala macam keluarga, segala macam apa-apa, harta, bahkan rela nyawa mereka ya untuk menyerang penjajah, untuk mengusir penjajah demi kita. Jadi kita kalau misalnya upacara, yaitu ikuti dengan hikmat, karena upacara itu secara tidak langsung kita telah berterima kasih kepada mereka dan mengirimkan doa kepada mereka karena telah mengorbankan segala-galanya hanya untuk negara ini. Jadi juga kita bela negara ini belajar untuk seperti pahlawan yang dulu. Mereka perang gimana, perang Ambarawa itu seperti apa, mereka pakai teknik apa, gerilya atau apa, perang-perang Bandung. Makanya 10 November itu disebut Hari Pahlawan, dimana bela negara ini juga termasuk ke dalam pahlawan. Banyak kontribusi-kontribusi yang bisa kita lakukan, walaupun sebagai as a student, sebagai murid kita bisa melakukan. Banyak hargai perjuangan para pahlawan karena mereka betul-betul membuat negara ini bebas akan penjajahan, dari mulai perjanjian, pertempuran Ambarawa, perjanjian Linggarjati, Mendes Royfield, segala macam, supaya kita bisa hidup tentram. Jadi jangan sekali-sekali mencari keributan, patuhi aturan-aturan pemerintah dan saling menghormati untuk menjaga kesatuan.